Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya semuanya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Amin. Oh iya adik-adik, jumpa lagi di sini dengan Miss Eki. Di sini kita akan belajar tentang sains lagi. Jangan lupa buku-bukunya. Buku Big Science 1. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Praying rules, up hand and down head. Pray before study. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessings of knowledge and understanding. Amin. Nah, yuk kita mulai. Oke adik-adik, sudah siap ya? Yuk, let's begin. Open your book on page 100 on unit 9 about motion. Motion itu artinya adalah gerakan. Nah, di unit ini I will learn about position, tentang posisi, and the second is about how object move, bagaimana suatu benda berpindah, and last is about magnet, tentang sebuah magnet. Oke. Look at point 1 yang menjelaskan tentang position. Nah, di sini ada point 1 sama point 2. Yang point 1 di sini ada anak yang akan menendang bola, lalu kemudian di point 2 bolanya sudah berpindah. Kenapa sih bolanya berpindah? Karena bolanya ditendang oleh anak yang berbaju berwarna merah. Karena dia dapat tendangan, gerakan tendangan, lalu bolanya berpindah. Nah, sekarang lihat. Look at the picture. What move fast and mark? Lihat gambarnya. Benda mana saja yang dapat bergerak dengan cepat? Ayo di checklist ya adik-adik. Lanjut. Point 3. Look what happened to the paper clip, say as a class. Di sini kalian tahu nggak yang warnanya merah ini adanya namanya apa? Ini namanya adalah magnet. Magnet itu suatu alat yang digunakan untuk menarik benda-benda yang berbahan logam. Yang berbahan logam contohnya seperti besi, aluminium bisa ditarik oleh magnet, dan juga jarum pentul dan peniti. Kalian bisa coba ya di rumah nanti kalau ada magnetnya. Oke, kita lanjut ya adik-adik ke lesson 1, pelajaran kita hari ini. What can you tell about an object position? Nah, di sini kita akan belajar tentang sebuah posisi. Posisi yang di sini ada keywordsnya nih. Position artinya adalah posisi, on itu ada di atas artinya, above itu di atas juga. Tapi perbedaan on sama above, kalau on itu pas banget di permukaan atasnya. Contohnya, Miss Eki punya buku, lalu ada gelas ini ditempelin di atasnya. Nah, ini namanya on the book. The glass is on the book. Gelasnya berada di atas buku. Tapi kalau above itu tidak pas berada di atasnya. Contoh, Miss Eki punya buah apel. Buah apel ini Miss Eki pegang di atas buku ini. Nah, the apple is above the book. Karena dia tidak menempel langsung dengan bukunya, alias ada jarak antara buku dan apel ini. Oke ya, perbedaan on dan above. Lalu below itu artinya di bawah, sama in front of artinya di depan, behind artinya di belakang, dan next to artinya di sebelah, di samping kanan kiri. Pintar. Oke, above and below. Point 1. Above and below. Above itu artinya di atas, below itu artinya di bawah. Nah, position is where objects are. Posisi adalah di mana suatu benda berada. An object can be on another object. Sebuah benda bisa berada di atas sebuah benda yang lainnya. An object can be above another object. Sebuah benda bisa juga berada di atas tapi berjarak ya di antara benda yang lainnya. An object can be below another object. Sebuah benda bisa berada di bawah objek yang lainnya. Look at picture 1. Nih, lihat gambar yang number 1. Apakah ini letaknya on atau above? Nah, yang number 1 dan number 2 ini perbedaannya adalah kalau number 1 ini adalah on karena
pas banget di atas permukaan si buku ada kacamata, apel, dan tempat pensil, ada pensilnya. Sedangkan yang number 2, bolanya berada dilempar di atas sama anak-anak ini disebutnya above, berada di atas tapi tidak menempel langsung dengan permukaan. Oke. The apple is above the book. The books are below the apple. Nah, bukunya berada di bawah apel, sedangkan apelnya berada di atas buku. Pintar. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Open your book on page 102. 102. Kita belajar tentang in front of and behind. In front of tadi misalnya bilang di depan. Behind artinya di belakang. Pintar. Look at the duckling. Lihat anak-anak bebek ini. Duckling number 1 is in front of the other duckling. Anak bebek yang nomor 1 berada di depan anak bebek yang lainnya. The other duckling are behind duckling number 1. Anak bebek yang lainnya berada di belakang bebek nomor 1. Lihat, ada berapa anak bebek? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 duckling alias anak bebek. Di sini anak bebek yang pertama memimpin, berada di paling depan. Lalu anak bebek yang 2, 3, 4, dan 5 berada di belakangnya anak bebek yang number 1. Itu dipakainya behind. Kalau dia yang di depan berarti in front of. Pinter. Nah, di sini ada slit. Slit ini artinya adalah papan luncur, papan seluncur. Papan seluncurnya ini apakah berada di depan anak ini atau berada di belakang anak ini? Good. The slit is in front of the girl. Sedangkan the girl is behind the slit karena anaknya ini berada di belakang papan seluncur. Oke, kita lanjut Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran poin 7 about next to. Next to itu artinya berada di sebelah. Oke, baca ya. The purple bird is next to the green and black bird. Burung yang berwarna ungu berada di sebelah burung yang berwarna hijau dan hitam. Nah, burung warnanya ungu sebelahnya burung hijau dan hitam. Benar. The white bird is next to the green and black bird. Burung yang berwarna putih ada di sebelah burung yang berwarna hijau dan hitam. Nih, burung hijau dan hitam berada di sebelah burung putih. Pintar. Nah, the green and black bird is next to the purple bird and the white bird. Burung yang berwarna hijau dan hitam, yang belang-belang hijau dan hitam ini berada di sebelah burung yang berwarna ungu dan burung yang berwarna putih. Nah, dia berada di antara burung ungu dan burung yang berwarna putih. Nah, sekarang kalian gambar ya di sini ya. Pretend you are at home in your bed. What is next to you? Draw. Di sini kalian disuruh menggambar adik-adik di dalam kotak ini. Apa yang ada next to itu artinya di sebelah. Apa yang ada di sebelah kalian? Kalian gambar ya di sini ya. Contohnya misalnya meja atau apakah lampu atau apakah lemari. Bebas. Oke. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa simak videonya dengan baik ya. Semoga ilmunya dapat berguna dan bermanfaat. Amin. Oke adik-adik, dari pembelajaran Miss Eki tadi, Miss Eki mau kasih kalian soal ya, supaya kalian lebih mengerti lagi tentang above, on, behind, next to, dan in front of. Miss Eki mau kasih soal halaman 100.2. Kalian boleh kerjakan di buku ya, yang ini, di buku paketnya aja. Lalu halaman 101.2. Boleh di buku tulis kalau nggak muat. Lalu halaman 102.5 boleh di buku paket aja karena ini hanya melingkari. Dan point 6 di buku tulis. Lalu halaman 103.9 yang kalian gambar di buku paket. Oke, tugasnya itu aja. Cukup sekian dari Miss Eki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.